Video ini bahas 5 cara investasi pemula halal terbaik. Cara-cara yang realistis dan ada cara yang gampang banget. Nama gue Pandeka, alhamdulillah gue muslim, dulu gaji UMR dan sekarang gaji dolar di Singapura. Dan alhamdulillah investasi gue ada beberapa miliar. Gue cariin cara investasi yang simple, aman buat pemula, ngikutin syariah, dan terbukti cuan tanpa riba. Abis video ini gue garansi elu bakal yakin untuk mulai dan berani investasi. Nggak takut haram, nggak ribet ngecek-ngecek, langsung kita sikat. Let's go! Nah, banyak orang yang ngeremehin investasi ini. Tapi kalau lu punya duit 100 juta di 1995, lu beliin barang ini, duit lu sekarang udah 50 kali lipat. Yes, lu bener, investasi emas. Kalau lu punya 100 juta di 1995, lu bisa dapet 3.500 gram. Dalam 1 tahun ke belakang, emas itu growth-nya sekitar 30-an%. Artinya, kalau lu taruh duit 1 miliar 1 tahun yang lalu, tahun ini duit tuh 1 miliar 360 jutaan. Itu semuanya duit dan itu semuanya halal. Dan dalam perspektif Islam, investasi emas sepenuhnya halal. Bahkan saya berpendapat bahwa emas adalah salah satu investasi terbaik untuk jangka panjang. Ini karena emas adalah aset yang stabil dan bernilai, serta diakui sebagai alat penyimpanan kekayaan sejak zaman Rasulullah. Ada haditsnya juga kan ya? Gue baca nih ya, biar nggak salah. Rasulullah bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan setara timbangannya serta dilakukan secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendak kalian asalkan secara tunai. Sepemahaman gua, haditsnya menyebutkan supaya kita tidak membeli emas dengan uang riba dan tidak juga menjadikan ini sebagai alat spekulasi. Jadikan emas itu sebagai investasi jangka panjang. Tapi gue yakin banyak di luar sana orang mikir, Emas basi lah, ada nggak sih lebih menarik lagi dan yang growth lebih tinggi? tenang, kita langsung ke fakta kedua. Nah, yang kedua, ini nggak begitu populer, tapi gue harus bahas tentang investasi saham halal. Gue juga ada banyak bahas di video yang ini nih. Tapi intinya, banyak ulama berpendapat bahwa investasi saham itu halal jika perusahaannya bergerak di bidang yang diperbolehkan dalam Islam. Seperti manufaktur makanan, perusahaan teknik, atau maskapai penerbangan. Namun ada perbedaan pendapat mengenai investasi di perusahaan yang mengambil pinjaman berbasis riba. Salah satu solusi yang gue suka adalah investasi di ETF HLAL. Dengan investasi mulai dari 16.000 atau setara dengan 1 US dollar, lu bisa punya kepemilikan di lebih dari 200 perusahaan global yang telah disaring sesuai prinsip syariah. Tapi mungkin lu bertanya-tanya, ini perusahaannya apa aja sih? Ya, perusahaan-perusahaan yang terkenal ini nih, ada Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, dan banyak lagi. Tapi apakah investasinya benar-benar worth it? Nah, sejak diluncurkan pada Juli 2019, ETF HLAL ini udah tumbuh sekitar 113,65% akumulasinya. Dalam setahun terakhir aja, growth-nya tinggi banget, plus 19,27%. Dan dari awal tahun ini, growth-nya YTD udah plus 2,67%. Jadi kalau lo mau investasi yang tenang, nggak perlu mikir, dan mulai dari Rp16.000 aja, dan bisa terdiversifikasi ke 200 perusahaan global yang top banget, ya ETF HLAL ini bisa jadi pilihan teman-teman. By the way, cara investasi tutorial investasi di ETF udah gue jelasin di video yang ini ya. Nah, tapi pasti teman-teman bertanya-tanya, Bang, ada nggak sih investasi yang halal tapi ada fisiknya? Karena kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, alhamdulillah gue ada beberapa properti yang udah gue lunasin dan gue lagi bangun kos-kosan 20 kamar lebih lah. Nah, ini foto-fotonya nih, ini video-videonya gue lagi bangun, insya Allah bisa jadi di akhir tahun ini. Nah, kenapa gue pilih properti? Karena emang ya dianjurin sama Islam juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ia mengelolanya, atau jika tidak mampu, maka berikanlah kepada saudaranya untuk dikelola. Artinya, Islam menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu terhadap tanah kita supaya bisa produktif. Dan selama penyewaan dilakukan dengan akad yang jelas tanpa riba, penghasilannya insya Allah halal dan berkah. Jadi kalau punya properti dan bisa diinvestasikan dan bisa disewakan, ya kenapa enggak? Tapi takutnya banyak teman-teman yang nyinyir ngerasa, Wah, properti kan mahal bang. Ada cara yang lain nggak yang halal buat pemula? tenang, kita masuk ke cara yang keempat.
Investasi yang murah ini adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Banyak orang-orang even non-muslim kayak Alex Hormozi atau Timothy Ronald, dia bilang investasi leher ke atas itu penting banget. Ya sebenarnya sesimpel baca buku lah misalnya. Gue udah jelasin 10 buku favorit gue di video yang ini, tapi intinya agama Islam itu kan udah menganjurkan kita ikro ya, untuk kita selalu membaca, selalu belajar. Dan yang gue pelajari kalau yang namanya Islam itu, lo mau muslim non-muslim, kalau lo mengikuti apa yang dianjurkan, pasti lo berhasil. Orang-orang miliarder yang duitnya triliunan itu, gua garansi most of the time kalau dia emang halal, pasti dia baca bukunya lebih banyak daripada buku kita. Belajar sama orang kayanya lebih banyak daripada kita mungkin. Jadi intinya ya kita harus selalu belajar dari leher ke atas. Jadi investasi terbaik itu juga ke diri kita sendiri. Ayolah baca lagi, ayolah kita dengerin YouTube-YouTube yang lebih bermanfaat. Nah tapi pasti di antara teman-teman ada yang mikir, Bang, selain diri sendiri, bisa nggak sih kita investasi tapi yang bermanfaat buat orang lain? Nah, gue kasih yang kelima. Nah, cara yang kelima, investasi pemulaan terbaik menurut gue adalah bersedekah. Kita menginvestasikan uang atau waktu kita supaya bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau teman-teman misalnya kita lihat orang-orang paling kaya di dunia deh, contohnya Bill Gates, Elon Musk, or Jeff Bezos. Kalau kita compare antara jumlah sedekah kita yang pernah kita keluarkan selama hidup kita, compare to uang yang mereka udah kasih ke foundation mereka, ke charity actions mereka, itu udah pasti banyakkan mereka kan. Nah even yang non-muslim aja tuh sebenarnya tahu bahwa prinsip kita sedekah, kita charity itu akan memperbanyak uang dan rezeki yang bakal kita terima. Nggak ada tuh kata-kata di mana past growth nggak akan menggaranti future growth. Nggak ada. Yang namanya Allah udah janji kalau kita kasih lebih banyak, kita invest waktu kita invest uang kita sekecil apapun, itu akan dapat lagi kembalikan lebih banyak terhadap hidup kita. Ayatnya juga udah jelas kan. Di surat Al-Baqarah ayat 261 dibilang perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah melipatkan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Intinya kalau kita main matematika lagi, ini kita dikali 700 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan. Nah kalau lo misalnya juga nggak ada duit banget, ya pakailah waktu lo untuk bantu di jalan Allah. Misalnya bantuin ustadz bikin YouTube channel. Nah gue juga lagi bikin YouTube channel buat ustadz favorit gue, so please subscribe channelnya ustadz gue yang ini ya. Dan tapi pertanyaannya, apakah benar ada investasi saham-saham atau indeks dalam bentuk ETF yang halal yang teman-teman pengen ketahuin lebih dalam? Please klik video yang berikut ini juga ya, supaya teman-teman bisa tahu gimana caranya investasi mudah sederhana di pasar saham Amerika. Dan halal juga syariah. Sampai ketemu lagi, ciao!